Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar PPG Daljab di wilayah Kementerian Agama. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di tahap 1 pendalaman materi, yaitu pada modul teori belajar dan pembelajaran. Pada teori belajar dan pembelajaran ini ya, banyak materi yang sangat penting dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru selaku peserta PPG ya, karena ketika kita mengajar ya, pasti mau tidak mau sebagai guru kita hendaknya harus paham apa saja teori yang ada di dalam pembelajaran ya, sehingga kita pun harus memahami dan menguasai materi ini. Oleh karena itu, simak terus video ini, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Untuk KB yang pertama, pada modul teori belajar dan pembelajaran ini akan membahas tentang teori belajar behavioristik dan kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran ya. Jadi ada beberapa teori dalam pembelajaran yang mana harus dikuasai Bapak Ibu. Pada KB1 ini akan fokus membahas tentang behavioristik dan kognitif ya. Teori behavioristik ini sering keluar Bapak Ibu dalam soal-soal UP. Cirinya apa ya, kognitif itu seperti apa, akan dibahas di sini ya. Kemudian tokoh-tokoh dari teori behavioristik juga ya. Biasanya dalam teori behavioristik itu cirinya ada stimulus, ada respon ya. Kemudian yang berkaitan dengan perilaku peserta didik ya, ini berkaitan dengan stimulus dan respon. Sebagai contoh saya ambilkan gambaran satu pada teori behavioristik ini. Ketika ada siswa yang mendapatkan juara maka diberi hadiah ya. Kemudian yang mendapatkan atau berlaku tidak jujur atau berbuat curang, yaitu dikasih hukuman atau tidak disiplin ya. Itu beberapa contoh dari teori behavioristik. Di sini ada tokoh-tokohnya juga ya. Ada Tordik ya, ada Skinner dan lain sebagainya. Kemudian kalau berkaitan dengan teori belajar kognitif, itu yang berkaitan dengan ya, siswa itu belajar menggunakan akal pikirannya ya. Jadi yang kognitif itu kan berhubungan dengan akal pikiran ya, menekankan pada perhatian terhadap perkembangan anak. Teori belajar kognitif ini lebih ke mementingkan proses belajar ya daripada hasil belajar. Karo teori belajar behavioristik itu lebih pada hasil belajarnya, karo kognitif itu lebih pada prosesnya ya. Dimana sebagai contohnya ketika mengadakan ya diskusi tentang suatu permasalahan, kemudian di situ ada proses belajar yang melibatkan kognitif atau proses berpikir siswa ya. Itu sebagai gambaran antara teori belajar behavioristik dengan kognitif ya. Ini yang sering keluar nanti tokoh-tokohnya ya, nanti akan dipelajari Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini juga tahap-tahap perkembangan kognitif, ini sering keluar Bapak Ibu, nanti bisa dipahami, didalami materi ini, sangat penting. Kemudian untuk gambaran dari LK-Resum saya buat menjadi 4 halaman. Ada refleksinya, ada peta konsepnya ya, seperti biasa, istilah-istilah dalam modul yang penting ya. Kemudian yang sulit dipahami pada modul itu apa ya, sebagai contoh di sini ada RPP, ada silabus ya. Materi sudahnya RPP sudah disederhanakan. Ini ada kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Saya masih bingung mana yang harus diterapkan dan sebagainya. Kemudian yang mengalami miskonsepsi. Kemudian untuk modul di KB2 Bapak Ibu akan membahas tentang konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013 ya. Di sini apa yang dinamakan ya poin-poin dalam kurikulum 2013, ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Kemudian ada langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, ciri-ciri kurikulum 2013 seperti apa, akan dibahas di materi ini ya. Hubungan SKL, KIKD, indikator sampai tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk hasil resum dari KB2 di sini sudah saya buat ya. Ini tadi berarti yang KB1 ini tadi, mohon maaf, berarti 5 halaman.
Kemudian ini yang KB2 nya ada 4 halaman ya, ada refleksinya, ada peta konsepnya ya, isinya, istilah-istilahnya, kemudian ada tadi, berarti ini yang kaitannya dengan silabus RPP sama daftar yang mengalami miskonsepsi. Kalau ini yang tadi LK Resum KB1 untuk materi yang sulit dipahami di sini, kayak kekurangan kelemahan teori kognitif belum dijelaskan secara mendetail ya, dan sebagainya. Kemudian yang mengalami miskonsepsi juga. Demikian Bapak Ibu untuk gambaran dari modul teori belajar dan pembelajaran ya pada KB1 dan 2. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga Bapak Ibu bisa bersemangat ya, disiapkan dari sekarang, jaga kesehatannya, semoga dimudahkan sampai lulus PPG nanti, amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.